apa pesan-pesan cukup menelah diperpanjang sekali wae ora apa-apa kepepet. Kondisinya ini tidak ada yang mau nolong kamu itu loh. Diambil lagi aja supresi saja, tidak usah banyak-banyak. 100 apa 200 nanti yang penting kamu bisa hidup lagi, jalani. Nanti sama kamu berkembang ya kamu bertobat. Iya kalau seperti itu rencananya. Kalau jenengan pas tanda tangan meninggal, sedelo ora apa-apa kala-kala tak pilih fisik ngapusi wong ku. Kita kan pasti akan terbesit sekali dua kali itu seperti itu. Ayo, kita penak banget mau ninggal ki sedelo. Tapi jawaban Rasulullah apa? Walaupun matahari diletakkan di tangan kanan beliau dan bulan di tangan kiri beliau, kira-kira bisa enggak matahari diletakkan di tangan kanan dan bulan di tangan kiri? Enggak mungkin ya. Kan bahasa beliau kan sebenarnya seperti itu. Saya tidak akan pernah meninggalkan dakwah. Tidak akan mungkin. Wong jenengan bulan dan matahari itu besarnya seberapa kalau mau diletakkan di tangan? Kan bahasa beliau kan kiasan saja. Jadi tidak akan meninggalkan dakwah dengan walaupun beliau punya matahari dan bulan yang lebih jauh lebih bernilai daripada harta di dunia itu yang bagi Rasul. Karena apa ya? Beliau kan terjaga sama malaikat kan sudah dicuci gitu. Hatinya itu sudah pernah dicuci sebelum jadikan Rasul kan seperti itu. Jadi tidak akan mudah tergoyah. Setan tidak akan masuk ke hati Rasulullah. Bagaimana kita itu kan dibisik-bisik mudah. Ora apa-apa pesan-pesan cukup menelah diperpanjang sekali wae ora apa-apa kepepet. Kondisinya ini tidak ada yang mau nolong kamu itu loh. Diambil lagi aja supresi saja, tidak usah banyak-banyak. 100 apa 200 nanti yang penting kamu bisa hidup lagi, jalani. Nanti sama kamu berkembang ya kamu bertobat. Iya kalau seperti itu rencananya. Kalau jenengan pas tanda tangan meninggal, ada enggak yang menjamin seperti itu? Itu yang sulit. Nah, gitu jenengan tanda tangan terima uangnya belum sampai rumah ketabrak mobil, meninggal. Baru perpanjangan supresi padahal kita tahu hukumnya itu riba. Nah, itu yang sulit. Kan tidak ada yang berani menjamin seperti itu ya. Nah kalau khayalan kita kan enak, pengennya tobat sebelum meninggal. Iya kalau sampai. Kan tapi sulitnya di situ, karena kita tidak tahu umurnya sampai kapan. Lah kalau orang itu tahu umurnya sampai kapan, saya yakin di injubitannya tobat semua. Kalau tahu nih, misalkan kok jenengan itu tahu umurnya kurang 2 hari, tak pikir kok nggak perlu makan itu. Mau makan itu pikiran wah mau dino meneh. Pairu suka kabeh wae sing iso lah. Sampai seanak-anak itu bojo-bojone barang gitu mas sampai nikah meneh wae. Ora opo tak sedekah itu pemberian yang terbaik. Misalkan bisa jadi seperti itu kalau kita tahu. Nah karena apa ya? Saya punya apa? Saya tidak punya apa-apa yang mau tak sedekahkan. Saya cuma punya anak, misalkan punya suami atau punya istri seperti itu. Yang lain tidak punya. Utang saja belum lunas. Kan ngoten. Apa yang kita mau sedekahkan? Kan tidak bisa. Nah itu tadi, kadang bisa jadi orang yang seperti itu akan berpikir seperti itu. Jadi yang terpelihara di sini ternyata Rasul pun punya sahabat dekat dan sahabat jauh yang senantiasa mempengaruhi. Itu dari kalangan saudara. Sahabat baiknya siapa ya? Seperti Abu Bakar. Padahal kan tidak disangka-sangka Abu Bakar itu bakal masuk Islam. Seperti Abdurrahman, terus yang lain-lain kan sahabat-sahabat yang luar biasa. Padahal mereka itu sebelum jadi Islam bukan siapa. Coba kalau tidak jadi Islam, mereka yang akan terkenal seperti sini Abu Lahab masuk Quran. Abu Lahab, tapi jangan sampai ya kok punya anak namanya Abu Lahab. Wah ini terkenal, tapi terkenal dulu. Soalnya ada nggak kok Ustadz nih wah alam nih. Ketika di acara pengajian mau ngasih contoh yang baik kepada yang almarhumah yang meninggal ini, keliru nyebut, tidak tahu itu ya. Keliru nyebut kok beliau itu katanya seperti Abu Lahab. Loh kok Abu Lahab? Padahal Abu Lahab kan image orangnya jelek. Lah kok ternyata yang dicontohkan itu Abu Lahab itu sering nemenin orang tuanya jalan-jalan bareng. Masya Allah gitu, tapi ya contohnya buat aja Abu Lahab. Tapi kan orang kan image-nya Abu Lahab di sini kan jelek. Waduh, iya sih kayak pokoknya kok nyontohnya Abu Lahab. Ya buat contoh kayak yang bagus lagi Rasulullah atau misalkan Uwais Al-Qarni lah, misalkan seperti itu. Mungkin beliaunya ini ngaki ngeblank, tapi Abu Lahab ya, saya bilang seperti itu saja. Aneh itu agak.
Dari Ibnu Abu Hatim, beliau mengatakan dari Ibnu Abdud Dikhonah yang menceritakan bahwasanya ketika itu pernah ada suatu kejadian di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Di sini sesungguhnya di sini pernah terjadi seorang pelayan dari kalangan penduduk Al-Hairoh. Di situ adalah seorang ahli dalam terkait pembukuan. Berarti ini ahli akuntansi kalau kita sekarang ini. Jadi terkait pembukuan, akuntansi, komputer, mungkin menguasai program-program yang terkait pembukuan itu. Ini orangnya sangat luar biasa ahli, surat menyurat pun. Jadi mungkin dokumentasinya lah, bahasa kita dokumentasi, terus perhitungannya terkait akuntansi, pembukuan dan lain-lain itu ahli. Terus ditanya, bagaimanakah jika engkau mengambilnya sebagai juru tulismu? Ditanya kepada Umar tersebut. Maka Umar ini sebagai khalifah, beliau menjawab, kalau demikian berarti ketika aku mengangkatnya atau mengambilnya sebagai teman kepercayaan selain dari kalangan orang-orang mukmin. Jadi ini yang menjadi landasan, ternyata orang-orang mukmin itu tidak boleh menjadikan orang di luar golongannya, orang munafik, orang Yahudi, orang Nasrani itu sebagai menjabat jabatan penting. Sekretaris itu penting enggak? Bendahara itu penting enggak? Wah, itu penting sekali. Kalau sampai tahu di situ, berarti organisasinya kan tahu semua, keuangannya kan tahu semua. Tidak boleh sama umat. Nah, sama saja dengan melanggar dalilnya tadi, mengambil teman kepercayaan, sahabat bitonah tadi, sahabat curhat, kok orang-orang di luar kalangannya, walaupun pinternya masya Allah, sudah terkenal kemampuannya. Jadi yang dipentingkan itu satu golongan dulu, bukan pinternya dulu. Jadi hati-hatinya di sini, di situ ternyata. Di dalam aftar ataupun serta ayat ini terkandung dalil yang menunjukkan bahwa ahluz zimah ataupun kafir zimi sini tidak boleh dipekerjakan untuk mengurusi masalah kesekretariatan. Kesekretariatan itu tidak boleh. Walaupun dia kafir zimi, bukan tidak memusuhi Islam, tidak. Kafir zimi kan yang dilindungi karena bayar pajak dan lain itu tidak boleh dijadikan di posisi penting ini terkait di tafsir Ibnu Katsir. Karena di situ ternyata terdapat terkandung rahasia kaum muslimin serta urusan-urusan yang penting mereka.